Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya tujuan akhir kita sebagai orang tua? Pastinya bukan cuma biar hari ini lewat kan, tapi untuk membentuk manusia yang mandiri dan bisa diandalkan. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya ngasih pilihan yang pas sesuai umur itu jadi kunci buat ngebangun fondasi kedewasaan mereka. Pertanyaannya mungkin kedengarannya simpel ya, apa Anda udah ngasih pilihan yang cukup buat anak? Tapi ini bukan soal ngasih kebebasan tanpa batas loh. Ini tentang ngasih mereka kekuatan di dalam batasan aman yang kita buat. Dan ternyata ini jauh lebih penting dari yang kita duga. Buat ngeliat seberapa kuatnya sebuah pilihan, coba deh bayangin eksperimen simple ini. Ada dua kelompok anak, dua-duanya dikasih teka-teki. Grup pertama cuma dikasih tahu, kerjain yang ini. Sementara grup kedua dikasih kebebasan, pilih deh teka-teki mana yang kamu suka. Kelihatannya beda tipis doang kan? Tapi hasilnya, wah, beda jauh. Nah, ini dia hasilnya. Anak-anak yang boleh milih ternyata nggak cuma menghabiskan waktu lebih lama buat ngerjain teka-tekinya, tapi mereka juga jauh lebih menikmati prosesnya. Pilihan sederhana itu seolah-olah nyalain api dari dalam diri mereka. Motivasi, intrinsik. Ini nih pelajaran paling penting pertama buat kita. Oke, kita mulai ya. Kita bakal naikin tangga kemerdekaan ini dari anak tangga yang paling bawah tahun-tahun awal. Justru disinilah, bahkan dari bayi, fondasi pertama kemandirian dan rasa percaya diri mereka ditaruh. Percaya nggak percaya, pelajaran soal kemandirian itu dimulai sejak umur 3 bulan. Pas mereka belajar kalau aman kok digendong orang lain, dan aman juga main sendirian di lantai, mereka tuh lagi belajar sesuatu yang fundamental banget. Aku ini ada, terpisah dari ayah dan ibu. Hah, terrible twos. Pasti pada familiar kan sama fase ini? Tapi gimana kalau kita coba lihat ini dari sisi lain? Ini bukan soal pemberontakan loh. Ini adalah ledakan keinginan buat mandiri. Otak kecil mereka itu teriak, aku bisa sendiri. Padahal badannya belum sepenuhnya bisa. Nah disitulah sumber frustrasinya. Terus gimana dong cara kita ngebantu ngatasin frustasi mereka? Ya, dengan ngasih mereka kendali atas dunia kecil mereka sendiri. Pilihan-pilihan simpel, buku mana, mainan yang mana, baju yang mana, ini tuh kayak kartu pelepas tekanan yang sekaligus ngajarin mereka dasar-dasar mengambil keputusan. Oke, kita naik ke anak tangga selanjutnya, masa kanak-kanak. Dunia mereka makin luas nih, dari rumah, ke sekolah, ke teman-teman. Dan begitu juga kemampuan mereka buat megang tanggung jawab yang beneran. Prosesnya itu pelan-pelan, bertahap. Dari hal-hal pribadi, kayak ngiket tali sepatu, terus naik level jadi tanggung jawab sama barang-barang mereka sendiri, kayak tas sekolah, sampai akhirnya punya tanggung jawab sama tugas sekolah mereka. Tiap langkahnya itu latihan jadi mandiri. Nah, terus sampailah kita di masa pilihan baju dan gaya rambut yang ya unik. Mungkin seleranya aneh buat kita, tapi ya nggak apa-apa. Ngasih mereka kebebasan di area ini tuh cara yang aman buat mereka coba-coba berbagai identitas dan nemuin diri mereka sendiri. Pilihan-pilihan yang mereka hadapi juga jadi makin ampleks. Dari milih ekskul sampai ngerencanain pesta ulang tahun. Anggap aja setiap pilihan ini kayak sesi nge-gym. Tapi gymnya buat ngelatih otot pengambilan keputusan, di mana kita jadi personal trainernya. Dan sampailah kita di puncak tangga, masa remaja. Ini transisi yang besar, bukan cuma buat mereka, tapi juga buat kita. Di sini nih, peran kita sebagai orang tua harus geser. Dari yang tadinya sutradara yang ngatur semua, jadi kayak pelatih yang ngasih masukan dari pinggir lapangan. Nah, disinilah kuncinya keseimbangan. Makin mereka pengen mandiri, makin kita harus pelan-pelan lepasin kendali. Kalau kita terus-terusan narik, mereka bakal narik lebih kencang. Kuncinya itu bukan ngelawan, tapi jadi partner mereka. Jadi, daripada kita langsung kasih solusi, coba deh ubah kebiasaan kita. Coba tanya, pas ada masalah, kita bilang, oke, menurut kamu pilihan apa aja yang kamu punya? Ini nggak cuma ngajarin mereka cara mecahin masalah, tapi juga ngirim pesan yang kuat banget. Aku percaya sama kamu. Iya, tentu aja. Kutipan klasik ini pas banget di sini. Bebas main sama teman, ya ada tanggung jawab buat pulang tepat waktu. Bebas milih mata pelajaran, ya ada tanggung jawab buat ngerjain tugasnya. Mereka harus ngerti kalau dua hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisahin. Nah, nggak peduli berapapun umur anak kita, ada dua aturan main dasar nih yang bisa jadi pegangan kita. Anggap aja ini kompas kita dalam mengasuh anak. Aturan pertama, ini bukan soal apa yang kita omongin, tapi gimana cara kita ngomongnya. Coba deh dengerin bedanya. Cepetan putusin.
itu kedengarannya kayak perintah. Tapi kalau, "Hai sayang, hari ini kita seru-seruan yuk, mau bawa mainan yang mana ke taman?" Itu rasanya kayak ajakan. Yang satu bikin anak ngelawan, yang satunya lagi bikin anak mau kerja sama. Dan aturan kedua, ini yang paling berat sih jujur aja. Soalnya kita harus ngaca ke diri sendiri. Kita harus berani nanya ke diri sendiri. Ini tuh sebenarnya buat kebutuhan anakku atau buat kebutuhan aku? Ini pertanyaan yang susah tapi penting banget. Apa jangan-jangan aku maksa anakku ikut bola karena dulu aku yang pengen jadi atlet? Apa aku terlalu banyak ngebantuin dia karena itu bikin aku ngerasa dibutuhin? Atau bisa lebih dalam lagi, kadang-kadang rasa kosong di hidup kita sendiri, misalnya di pernikahan, bikin kita tanpa sadar jadi terlalu bergantung ke anak buat kebahagiaan emosional kita. Ini refleksi yang berat, tapi perlu banget. Dan ini dampak jangka panjangnya kalau kita nggak sadar. Ada cerita nyata nih, seorang ibu yang saking terlibat dan protektifnya, sampai 30 tahun kemudian, anak-anak perempuannya masih nggak bisa berfungsi secara mandiri. Kebutuhan si ibu buat ngontrol secara nggak sadar malah ngehambat hidup anaknya sendiri. Atau contoh lain yang nggak kalah nyakitin. Seorang ayah yang remehin hobi anaknya di bidang seni. Mungkin kata-katanya udah lupa, tapi luka emosionalnya nggak hilang. Itu jadi kayak suara kritis di kepala si anak yang terus-terusan bilang, "Kamu tuh nggak cukup bagus," sampai dia dewasa. Jadi orang tua itu emang berat, gampang banget tergoda buat megang kendali erat-erat karena takut, atau malah sebaliknya, nyerah aja karena udah capek. Nyari keseimbangannya itu, wah itu seni yang kita pelajari seumur hidup. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Setiap kali kita mau ambil keputusan soal anak, entah itu besar atau kecil, coba deh tanya ke diri sendiri. Aku ini lagi ngebesarin anak-anak atau lagi nyiapin seorang calon orang dewasa? Jawabannya bakal mubah segalanya.